Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Wah, udah lama gak ketemu Lausa Rizmi ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik? Luar biasa? Wah, kayaknya ada yang baik, ada yang luar biasa, ada juga yang masih lemes, baru bangun Lausa, gitu ya. Nah, hari ini kita mau mulai memuji Tuhan, gitu ya. Kita bersyukur kalau pagi ini ya adik-adik di rumah udah bisa bangun, udah bisa berdiri, mandi, bahkan ada yang udah makan, ya. Nah, semua itu kita bisa dapatkan kenapa? Karena Tuhan masih menyertai kita. Oke, saat ini kita akan mulai beribadah, kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Dengan sikap yang manis, duduk, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. pagi hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati makanan, bahkan menikmati udara yang segar. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk keadaan kami masih boleh sehat sekalipun kami di rumah masing-masing. Tapi Tuhan, saat ini kami mau beribadah,
Tuhan kiranya memberikan kami fokus, memberikan kami sukacita, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah apakah masih ada sukacita di rumah? Masih ada ya. Nah, kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Oh Sukacitaku Ketika Kita Mengenal Yesus Kristus. Nah, langsung ajak kita semua untuk bangkit berdiri ya, karena pujian ini ada gerakannya. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Berdiri ya. Oke, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan senyuman yang manis di pagi hari ini. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ikutin gerakan lause ya, oke? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihiku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi yuk kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, bahkan kita dari lahir sampai sekarang. Ikutin gerakan lause ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Lauseleo yang akan memberitakan firman-Mu. Juga Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu yang ada di rumah, biar mereka boleh duduk diam, manis, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong mereka supaya mereka boleh mendengar dan mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hai, halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Lauseleo. Sudah lama ya kita tidak berjumpa, beribadah bersama-sama, terutama habis karena ada COVID, pandemi ini, COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertemu bersama-sama. Bagaimana adik-adik? Rindu? Kangen ketemu Lausel? Sama. Demikian juga Lauseleo juga kangen dan rindu bertemu dengan adik-adik semua. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah, pelajaran kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 9, 36 sampai 43. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita masuk di dalam doa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul Tuhan, meskipun di dalam streaming online. Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan untuk materi bahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar anak-anak di rumah boleh mendengarkan dengan jelas. Dan hamba-Mu Tuhan di tempat ini boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak boleh duduk dengan baik, mendengarkan. Dan bukalah Tuhan hati kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh masuk di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu tema. Tema yang diambil dari Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 36 hingga 43. Kisah ini bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Tabita. Murid Tuhan di kota Yope. Nah, kisah para rasul atau kitab dari kisah para rasul ini itu ditulis oleh seseorang yang bernama Lukas. Buku pertama yang ditulis sebenarnya adalah Injil Lukas yang berisikan karya keselamatan dan penebusan bagi Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk manusia. Nah, buku yang kedua itu ditulis Lukas adalah Kisah Para Rasul. Buku yang kedua ini melanjutkan apa yang ditulis oleh Lukas di dalam buku yang pertama. Nah, ini berisikan tentang apa? Tentang tentunya kisah-kisah dari para rasul itu sendiri. Nah, sebenarnya lebih tepat itu dikatakan adalah buku atau kitab kisah kuasa Yesus dan Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena segala karya keselamatan, pertobatan, pekerjaan baik, mujizat, itu semua dilakukan oleh kuasa Tuhan Yesus dan tentunya pertolongan Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya tentang Tabita, murid Tuhan dari Yope, kita melihat satu cuplikan film pendek yang sudah dipersiapkan. Mari bersama-sama kita melihatnya. Ada banyak kisah di dalam Alkitab. Bukan yang ini. Yang ini juga bukan. Yang ini juga bukan. Kisahnya tidak lama setelah Yesus bangkit dari kematian. Iya, tidak lama setelah dia bangkit. Nah, pengikut Yesus telah bertumbuh dari beberapa menjadi ribuan. Apakah kamu tahu murid Yesus yang menjadi pemimpin daripada murid yang lain? Ya, benar. Itu adalah Petrus. Petrus bersama murid yang lain berkeliling mengajar bagaimana hidup dan mengasihi seperti Yesus. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kota Lida dekat dengan kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Sudah mendengar atau menyaksikan tadi film pendek yang dipersiapkan tadi? Nah, film itu atau kisah itu diambil dari kisah para rasul ayat pasal 9 yang tadi bercerita tentang siapa? Iya? Betul, bercerita tentang Tabita, atau bisa disebut dalam bahasa Yunani adalah Dorkas. Nah, kita mau belajar siapa sih itu sebenarnya Tabita. Tabita itu siapa? Dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 dijelaskan bahwa Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorkas, ia dicatat sebagai seorang murid perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita tentu saja bisa menjadi murid Yesus. Memang terlebih banyak dicatat tuh kan banyak murid-murid Tuhan Yesus, para rasul kan cowok semua. Ya. Nah, sebenarnya baik pria maupun wanita itu memiliki potensi yang sama di mata Allah. Walaupun kita tentunya pasti memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang memperhatikan, ada yang memberikan persembahan, ada yang bisa bernyanyi, wah macam-macam dan lain-lain. Tetapi yang terpenting ini adik-adik, bahwa di mata Tuhan, baik pria maupun wanita sama-sama bernilai. Menjadi murid Tuhan bukan berarti hanya sekedar ya percaya Tuhan Yesus saja. Tetapi murid juga harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus dan berusaha terus-menerus menjalankan firman Tuhan. Nah, pada ayat yang selanjutnya juga pada ayat yang sama dikatakan bahwa Tabita atau Dorkas sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang menjalankan perintah Tuhan dengan talenta atau kemampuan yang dia punya. Dikatakan di ayat itu, Dorkas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau dalam bahasa Inggris, full of good works and charitable deeds. Artinya penuh dengan perbuatan yang baik dan penuh dengan perbuatan amal. Bukan hanya berbuat baik saja, tetapi Dorkas atau Tabita juga memberikan sedekah loh. Yaitu dia memberikan kepada orang lain apa yang dia butuhkan. Misalnya ada yang butuh makanan, ada yang butuh minuman, pakaian, uang. Tabita tahu menjadi murid Yesus
tidak hanya hidup untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Makanya adik-adik, kita tidak boleh egois, memikirkan diri sendiri. Sama Koko egois, sama Dede nggak sayang, apalagi sama teman-teman. Lihat papa mama, orang tua lagi susah, kita harus membantu. Ya, mau kan adik-adik? Pasti mau. Nah, adik-adik tahu, dalam kisah ini tidak dicatat apa yang Tabita katakan. Tidak ada sepatah kata pun. Tampaknya penulis kitab Kisah Rasul ini mau memperlihatkan apa yang diperbuat oleh Tabita adalah yang paling terutama, yang paling penting. Dan makanya Tabita akan terus diingat oleh sepanjang sejarah gereja. Dari waktu itu, sekarang, dan nanti sebagai murid Yesus yang paling baik. Karena pekerjaan baik dan sedekah yang dilakukannya itu. Bagi Tabita atau Dorcas, menjadi murid Yesus bukan hanya sekedar percaya. Itu belum cukup adik-adik. Iman dari Tabita bukan hanya iman yang hanya diam. Tetapi iman Tabita adalah iman yang hidup. Dan iman itulah yang mendorong Tabita untuk melakukan pekerjaan baik bagi sesama. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-37. Di sana memberitahukan bahwa Dorcas sakit dan akhirnya mati. Orang yang begitu baik, yang tidak egois, yang melakukan pekerjaan baik bagi sesama dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya dia sakit dan mati. Lalu di ayat 39 juga dicatat, di situ ada janda-janda yang menangis. Mengapa? Karena janda-janda inilah yang selama ini mendapat pertolongan tentu saja dari Tabita. Tentu saja mereka menjadi sangat sedih dan kehilangan. Adik-adik tahu apa itu janda? Dengarkan ya penjelasannya. Umumnya kalau laki-laki atau suami kan dia lebih kuat. Karena kan badannya besar. Kerja bisa lebih banyak. Sehingga bisa dapat uang lebih untuk keluarga. Bisa karena kerja badannya kuat, besar, dapat uang lebih banyak biasanya. Sedangkan kalau wanita atau seorang istri mungkin kan tidak sekuat laki-laki. Nah, janda adalah wanita yang suaminya telah meninggal. Maka janda itu harus bekerja sendiri dengan segala jerih lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Apakah bisa janda punya banyak uang? Kebanyakan janda tidak bisa. Apakah mereka kaya? Kebanyakan janda itu miskin. Apakah mereka bisa beli baju yang baik? Untuk makan saja, terkadang mereka mengharapkan orang lain. Apalagi beli baju yang baik. Nah, janda-janda inilah yang menangisi kematian Tabita. Maka waktu Petrus datang berkunjung, ditunjukkanlah baju-baju dan pakaian yang selama ini dibuat oleh Tabita untuk para janda.
Ini loh Pak Petrus, inilah yang diperbuat Dorcas bagi kami. Sekarang dia sudah mati. Siapa yang mau menolong kami, memperhatikan kami? Mungkin itulah seruan para janda-janda itu. Maka Petrus pada ayat 40 ketika datang sampai dibawa ke loteng bagian atas rumah, melihat ada mayat Dorcas di tempat itu, langsung tidak bisa membayangkan apa yang ada di benak Petrus, di dalam hatinya. Bagaimana dia bergumul di dalam situasi seperti ini. Ada mayat, ada janda yang sedang menangis. Leo pernah loh berhadapan dengan orang yang baru meninggal, dan perasaan itu tuh sangat tidak menyenangkan. Ada semacam kesedihan yang begitu dalam. Nah, mungkin Petrus juga mengalami hal yang sama. Lalu Petrus mungkin mengarahkan hatinya, memandang kepada Yesus, dan kemudian mengingat pekerjaan Tuhan Yesus yang dalam pelayanannya Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati. Paling tidak Alkitab mencatat ada beberapa kali. Anak muda di Nain Tuhan bangkitkan. Putri Yairus Tuhan bangkitkan. Lazarus Tuhan bangkitkan. Dan ketiga peristiwa ini, ketiga-tiganya Petrus hadir, menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan mereka. Tetapi adik-adik, itu kan Tuhan Yesus, ya enggak? Sedangkan Petrus kan bukan Tuhan. Petrus adalah manusia seperti kita. Sekarang langsung mau tanya, bisakah manusia membangkitkan manusia lain yang sudah mati? Tidak mungkin. Bisakah manusia menghidupkan manusia yang sudah meninggal? Tidak mungkin. Hanya Tuhan yang sanggup. Ya, digaris bawahi adik-adik ya. Hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan. Nah, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, Petrus tahu dia tidak bisa. Maka dia berlutut dan berdoa, meminta kepada Tuhan untuk agar Tuhan menyatakan kehendaknya. Bukan kehendak Petrus, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka setelah Yesus berdoa, Petrus berpaling melihat mayat itu. Dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Apa yang terjadi adik-adik? Kemudian Tabita membuka matanya. Dia bangun dan duduk. Adik-adik, Tuhan itu memiliki rencana. Kadang-kadang kita pasti bertanya-tanya, mengapa sih orang baik kok susah? Ada orang baik yang seperti Dorcas, yang setia dalam perbuatan baik, yang begitu dikasihi oleh banyak orang, sakit terus mati. Ingat ya adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan bisa memilih untuk campur tangan atau tidak. Manusia tidak bisa mendikte atau suruh-suruh Tuhan begini, suruh Tuhan begitu. Dia punya rencana di balik setiap peristiwa yang ada. Dalam peristiwa ini, Tuhan membiarkan Dorcas atau Tabita sakit dan mati.
Tetapi sebenarnya Tuhan mau memakai peristiwa ini untuk menunjukkan, menyatakan kuasanya dengan lebih heran lagi dan lebih ajaib lagi. Sehingga orang-orang yang menyaksikan, mendengar, menjadi percaya akan kuasa Tuhan. Akhirnya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 42, peristiwa itu, Dorcas atau Tabita yang bangkit itu, tersiar di seluruh Yope, dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam firman pagi ini kita belajar dari Dorcas yang melayani Tuhan dengan perbuatan baik dan sedekah, dari Petrus yang mau berdoa, memohon supaya kehendak Tuhan dinyatakan bagi murid Tuhan di Yope. Maka kita juga harus belajar untuk melayani sesama kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang mendorong kita melakukan itu. Adik-adik, di dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 13c, ini adalah menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Adik-adik boleh membuka Alkitab bersama-sama di Galatia 5 ayat 13c. Berbunyi demikian: layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita ulangi sekali lagi. Sudah hafal belum? Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka adik-adik, pelajaran hari ini, mari kita juga mau melayani sesama kita, sesama manusia. Seperti Tabita, seperti Petrus, yang menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Terlebih dalam keadaan seperti sekarang, tentu banyak yang bisa kita kerjakan. Mungkin tidak seperti langsung seperti Tabita atau seperti Petrus, tetapi kita bisa memulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Dengan apa sih? Yaitu dengan mendoakan. Tentu banyak hal yang bisa kita doakan. Untuk di masa yang seperti sekarang, kita bisa doakan orang tua kita, papa, mama, adik-adik, adik kita, kakak kita, kawan sekolah, guru-guru. Marilah kita mulai mendoakan. Biar Tuhan pelihara, menjaga kesehatan, menolong, memberkati, menjauhkan mereka dari yang jahat. Seperti itu. Bisa kan adik-adik? Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal pribadi Tabita atau Dorcas di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman seperti Dorcas, seperti Tabita, yang mau bergerak Tuhan, yang tidak hanya diam imannya, tetapi iman yang mau aktif, yang mau didorong oleh kasih Tuhan untuk melakukan segala perbuatan baik dan memberikan sedekah. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu juga boleh memiliki iman yang sama, kerinduan yang sama untuk menjadi seperti Dorcas yang mau Tuhan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar kasih kami tidak egois, hanya mengasihi diri sendiri, tapi kami juga mau belajar mengasihi orang lain. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa bermain. Tapi jangan lupa belajar juga dong. Itu penting. Sampai jumpa adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.